Shalom ibu-ibu semua, kita berjumpa kembali di ibadah wanita secara online. Mari kita serukan moto ibadah kita. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami belajar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Ayat Mas kita terdapat di dalam kitab Mazmur 119, ayat yang ke-105. Ayat ini berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seorang profesor pernah berkata bahwa kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan sepanjang masa, maka kita harus mempunyai rajanya di surga, Roh Kudus di dalam hidup kita, dan Alkitab di tangan kita. Sebagai umat pilihan Allah di sepanjang masa ini, maka kita harus mempunyai Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di surga. Roh Kudus yang di dalam hati kita, serta Alkitab di tangan kita, untuk dibaca, ditaati, direnungkan, dan dilakukan. Mengapa kita harus membaca Alkitab? Pentingkah membaca Alkitab? Jawabannya sangat penting. Karena itulah pembimbing hidup kita. Yang pertama, mari kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Seseorang tidak bisa dikatakan menjadi Kristen yang sejati kalau tidak hidup bergaul dan dituntun oleh Alkitab dalam setiap tindak tanduk kehidupannya. Tinggal tetap dalam firman-Nya, itu adalah ciri khas dari seorang murid Tuhan. Alkitab merupakan karakteristik utama dari seorang murid Tuhan yang sejati. Kehidupan Kristen harus didasari oleh firman Tuhan dan bukan oleh penilaian manusia. Alkitab diberikan oleh Tuhan bagi manusia agar kita ini dapat mengerti kehidupan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sebuah ilustrasi, apakah perbedaan antara secangkir teh yang kental dengan secangkir air teh yang encer? Isinya sama-sama air dan teh. Perbedaannya adalah bahwa teh yang kental itu diperoleh dengan merendam daun teh dalam waktu yang lebih lama. Semakin lama direndam, maka semakin kental, semakin kuat rasanya. Demikian juga halnya dengan belajar firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan membaca Alkitab setiap hari. Panjangnya waktu yang kita pakai dalam membaca Alkitab, panjangnya waktu yang kita pakai dalam mempelajari firman Tuhan akan menentukan berapa dalamnya
kita mengenal firman Tuhan. Berapa dalamnya firman Tuhan itu meresap ke dalam diri kita. Sama seperti teh tadi. Semakin lama kita di dalam firman Tuhan, maka akan semakin kuat kita. Itulah sebabnya kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus membaca Alkitab setiap hari. Karena setiap firman Allah itulah roh dan kehidupan. Ciri khas murid Tuhan yang sejati adalah tinggal tetap di dalam firman-Nya. Yang kedua, mengapa kita harus membaca Alkitab? Mari kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan membaca Alkitab itu, maka kita bisa tahu kalau kita ini hidupnya sedang melenceng. Dengan membaca Alkitab itu, maka kita akan tahu bahwa hidup kita ini sedang tidak lurus. Hidup kita sedang salah jalan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Manfaat firman Tuhan adalah untuk mengingatkan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Ingat bahwa tujuan kehidupan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Sebuah tanda kita masih sehat adalah tandanya itu adanya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Jika kita rindu mengalami kasih dan kuasa Tuhan, maka kita harus mencintai firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan berkata, tinggalkanlah perkara-perkara duniawi. Tinggalkanlah hal-hal yang mengurangi kerinduan kita akan Tuhan. Tinggalkanlah hal-hal yang menghambat kehidupan kita, yaitu dosa-dosa kita. Berdoalah agar keinginan kita akan hadirat Tuhan diperkuat. Berdoalah agar kasih kita akan Tuhan semakin bertambah kuat. Keinginan kita untuk selalu membaca Alkitab setiap hari harus ditambah-tambahkan oleh pimpinan Roh Kudus. Kita harus berani bayar harga. Kita harus berani mengejar pengenalan akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan tunda-tunda lagi untuk hidup dalam ketaatan. Baca Alkitab, baca firman-Nya, dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Lakukanlah apa yang harus kita lakukan, dan jangan lakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Lakukan apa yang harus dilakukan, dan jangan lakukan apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dua hal sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, baca Alkitab setiap hari. Karena hal itu merupakan ciri khas seorang murid Tuhan. Tinggal tetap di dalam firman-Nya. Dan yang kedua, firman itu berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam
kebenaran. Firman Tuhan adalah pembimbing kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Arahkan hati kami selalu kepadamu. Roh Kudus, bawa kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan bimbing kami selalu untuk mentaati firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.